Bapak dan Ibu sekalian, segenap peserta Raker Kamponi Kabupaten Wonosobo. Saat ini jam 13:02, artinya kita sudah menghilangkan waktu 17 menit telah terlewatkan. Mudah-mudahan nanti pembahasan kita semakin kondusif, semakin bagus, karena suasana ya alhamdulillahilladzi amanah wasakona wajahana minal muslimin. Kata Pak Suyono itu habis makan leye ngantuk. Kalau boleh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal kita memasuki sidang pleno kedua, dan kita nanti mudah-mudahan selesai pada jam 14. Syukur lebih cepat daripada jam itu. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Tapi jangan sampai karena waktunya cepat tapi mengurangi esensi substansi. Sekalipun cepat, nanti esensinya tetap bisa tercapai dengan maksimal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita buka lagi sidang pleno kedua dengan agenda laporan penyampaian program pertanggungjawaban KONI tahun 2021, penyampaian program KONI Wonosobo tahun 2022, pandangan umum peserta dan tanggapan serta keputusan rapat komisi. Baik, untuk sidang pleno kedua kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti sidang pleno kedua ini laporan pertanggungjawaban akan disampaikan sesuai dengan wakil ketua dan yang mendampingi. Ada bidang organisasi, bidang Binpres, juga bidang keuangan. Saya hanya mengantarkan saja. Yang pertama kepada Ibu sekalian beserta rekan-rekan anggota yang kami hormati, mohon izin duduk saja, penyampaiannya harus berdiri, duduk saja. Baik, ya, duduk saja. Terima kasih. Beserta rapat anggota, rapat kerja yang kami hormati, izinkanlah saya sebagai Mandataris Pengurus KONI Kabupaten Wonosobo ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan program-program KONI di tahun 2021. Dalam upaya mewujudkan visi KONI Kabupaten Wonosobo, yaitu menjadi organisasi yang profesional, memiliki kapabilitas dan kepedulian guna mendukung pembangunan di Kabupaten Wonosobo melalui pembinaan olahraga yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat prestasi yang lebih menekankan pada 3 aspek, yaitu sebagai mana disebutkan dalam PDART KONI. 3 aspek itu, yang pertama aspek organisasi, yang kedua aspek pembinaan, dan yang ketiga aspek dukungan anggaran. Yang pertama aspek organisasi, menciptakan soliditas organisasi KONI untuk mendukung perbaikan sistem tata kelola organisasi dengan melibatkan sumber daya yang mampu memberikan semangat perubahan untuk memajukan pembinaan olahraga di Kabupaten Wonosobo tepat guna, tepat sasaran, dan tepat prestasi. Yang kedua, aspek pembinaan organisasi, aspek pembinaan prestasi, yaitu adanya dukungan pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi atlet, kelembagaan, pengorganisasian, pendanaan,
metode, sarana dan prasarana serta penghargaan keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, bahkan kita mengharapkan nanti sampai pada taraf internasional. Yang ketiga, aspek dukungan anggaran. Adanya dukungan anggaran yang berasal dari sumber anggaran belanja daerah. Selanjutnya, dukungan anggaran tersebut dapat didistribusikan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dasar pembinaan cabang olahraga. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan di forum ini, untuk ingat miras virus apa miras virus? Miras virus. Tahun 2021 kemarin, KONI memberikan rekomendasi 28 siswa SLTA untuk masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dari 28 yang kita rekomendasikan 100% diterima di perguruan tinggi negeri. Mohon tepuk tangan atasnya. Untuk tahun 2022 ini, insya Allah kita tetap akan memberikan rekomendasi kepada atlet-atlet kita, bukan saja masuk, tapi juga insya Allah kita sampai kepada beasiswa mahasiswa yang dari atlet. Oleh karena itu, mohon disampaikan nanti kepada atlet-atlet panjenengan bahwa berprestasi di bidang siswa itu tidak semata-mata berprestasi di bidang akademik, tapi ternyata prestasi di bidang olahraga juga bisa menghantarkan anak-anak kita, atlet-atlet kita meraih pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, untuk tahun 2022 ini, insya Allah KONI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mencoba untuk menghadirkan sekolah khusus atlet di SKB. Jadi nanti atlet-atlet panjenengan tiap hari hanya olahraga, prestasi dan prestasi. Kemudian sore hari atau mungkin waktunya bisa malam hari atau disepakati seminggu berapa kali nanti dibina khusus oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan tingkatan-tingkatan pendidikannya. Dan kemarin ketika kita sampaikan dengan beliau Pak Kabid, kita menyampaikan dengan profesornya, ini justru yang akan dikembangkan ke depan. Nah, oleh karena itu mulai tahun 2022 insya Allah ini akan kita kembangkan di Wonosobo, sehingga nanti ijazahnya, outputnya ini juga bisa disamakan dengan sekolahan-sekolahan yang ada yang sudah di samping sekolahan-sekolahan ada yang sudah membuat kelas olahraga seperti MAN 2 Wonosobo, luar biasa. Ternyata adanya sekolah olahraga itu mampu mensupport atlet-atlet Wonosobo yang luar biasa handal. Kemudian tahun ini juga mulai dibuka di SMP 2 Selomerto. SMP 2 Selomerto juga mulai membuka kelas khusus olahraga. Juga kita memulai kerjasama di SD khusus kelas olahraga, yaitu di SD KOK. Jadi ada SD kelas olahraga, SMP juga SLTA. Kami juga berharap nanti SLTA yang dulu sudah mulai dirintis, SMA 2, mohon nanti bisa kita kerjasama mensupport atlet-atlet kita masuk ke sana, dan nanti kita akan memetakan. Kemarin ada pembicaraan kami dengan beliau Pak Bupati bahwa beliau kepingin bagaimana mensupport atlet-atlet kita agar atlet-atlet yang sudah berprestasi sesuai dengan bidang dan jenjangnya nanti kalau misalkan masih kelas pelajar nanti akan diberi fasilitas, rekomendasi dan kemudahan masuk di jenjang yang lebih tinggi. Tapi ketika atlet-atlet itu nanti sudah selesai sekolah dan seterusnya, maka akan diarahkan bisa masuk ke BUMD dan seterusnya. Itu beliau komitmen kemarin ketika kita audiensi, dan mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti yang lebih baik. Hanya memang kami mohon
beberapa ketua cabur yang sudah ketuanya dari anggota dewan, mohon dan sangat mohon sekali Pak Adi dan seterusnya, bagaimana agar support anggaran untuk KONI ini ya susah maturnya, karena kita masih teramat jauh jika dibandingkan dengan kabupaten dan yang lain. Namun demikian kita tidak putus harapan, kita tetap maju dan maju dengan segala keterbatasan. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami untuk selanjutnya. Baik, kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa tahun ini insya Allah kita akan memulai pembangunan stadion di Wonolelo. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah audiensi, sudah mulai merapat, kita mulai memetakan lagi cabang olahraga apa, tempatnya di mana dan seterusnya. Kita berharap nanti menjadi support center di Wonolelo itu, semua cabang-cabang olahraga bisa berhimpun dan berkumpul di sana. Terkait dengan kebutuhan lokasi yang mungkin kurang memadai, kemarin sudah ada komitmen yang bagus. Insya Allah pemerintah daerah akan membebaskan tanah yang sebelahnya, sehingga nanti kebutuhan untuk venue semua cabang olahraga bisa ditempatkan di sana. Begitu juga untuk penggunaan GOR. Insya Allah mudah-mudahan dalam minggu depan ini kita sudah bisa menghadirkan jadwal penggunaan GOR yang ada di Wonolelo untuk persiapan pra-porprov. Sebab GOR sudah sekian lama, panjenengan juga sudah berkali-kali baik secara lisan atau mungkin di batin ono GOR bikin di anggope dan seterusnya. Yang penting GOR sudah ada di sana. Yang penting jangan sampai seperti yang sekarang itu sudah ramai itu, jangan sampai mengatakan tempat dengan jin membuat anak. Memang kita di sana, tapi itu ada maksud dan tujuan dari bapak-bapak kita agar pembangunan di Wonosobo itu tidak terpusat di sekitar kota, tapi melebar ke Wonolelo dan seterusnya. Terkait dengan sarana dan prasarana transportasi, insya Allah ke depan juga akan diupayakan bagaimana angkudes atau apa yang bisa lewat sana, sehingga atlet-atlet kita yang berlatih di sana itu juga bisa memanfaatkan menggunakan transportasi yang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian sebagai pengantar. Untuk selanjutnya, untuk bidang organisasi, bidang pembinaan prestasi, dan bidang dukungan, bidang anggaran nanti disampaikan oleh yang membidangi. Untuk selanjutnya, pertama dari bidang organisasi kami persilahkan kepada Bapak Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Umum KONI Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya, Bapak Ibu peserta Rakerkap KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih Pak Ketum atas waktunya. Selaku Waketum 1 bidang organisasi, saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja tahun 2021 selama 1 tahun yang dilaksanakan pada Rakerkap KONI tahun 2021 ini. Kami akan menyampaikan seperti yang Bapak Ibu sudah menerima di buku panduan ini sudah tertulis, namun demikian karena saya mendapat tugas dari Ketum akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pelaksanaan program kerja tahun 2021 A. Keorganisasian. Angka 1. Kesekretariatan. Untuk pencapaian tujuan serta keberhasilan dan berdaya guna diperlukan adanya pembagian tugas, pelimpahan wewenang, rincian tugas yang terlibat dalam organisasi, sehingga diperlukan
pemimpin yang berfungsi memimpin kelompok orang-orang yang bergabung dalam organisasi agar kegiatan setiap pengurus dapat bekerja sama, lebih terarah sesuai dengan tujuan. Selain itu diperlukan suatu kantor yang mampu menyediakan informasi yang benar berdasarkan fakta dan kebutuhan oleh pimpinan dalam rangka mengatur dan mengendalikan usahanya serta membuat keputusan. Ruang lingkup pekerjaan pada organisasi yang sangat luas mengakibatkan tidak mungkinnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh satu orang pegawai. Sehubungan hal tersebut, bahwa tugas sekretaris yang melaksanakan bantuan atau rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok sehingga timbul satuan organisasi yang dinamakan sekretariat. Lingkup tugas pokok sekretariat mengacu pada tugas organisasi, yaitu melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahan KONI. Pada saat ini KONI Kabupaten Wonosobo telah memiliki kantor sekretariatan yang beralamat di Komplek DPM PTSP Kabupaten Wonosobo, merupakan ruang kantor pinjaman dari pemerintah kabupaten yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan pelayanan bagi para pengurus dan anggota. Secara fisik kondisi sekretariatan belum dapat dikatakan representatif, mengingat ruang yang dimiliki sangat terbatas, sementara pelayanan anggota sudah menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, ke depan kami sedang berupaya mendorong pemerintah untuk memfasilitasi kesekretariatan KONI Kabupaten Wonosobo yang lebih representatif. Saat ini kesekretariatan dibantu oleh 2 orang karyawan full timer bekerja berdasarkan kontrak kerja dan dibiayai oleh anggaran KONI setiap tahunnya, yang bertugas membantu kerja pengurus dalam bidang administrasi, data, pelayanan, dan pelaporan keuangan. Secara umum, kinerja kesekretariatan sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terbukti dari ramainya para pengurus anggota, atlet, dan pelatih menjadikan kesekretariatan ke depan. Kami berharap kesekretariatan KONI dapat dijadikan sebagai rumah bagi masyarakat olahraga prestasi. Angka 2, pembinaan organisasi cabang olahraga. Saat ini KONI Kabupaten Wonosobo memiliki 34 cabur dengan mengaktifkan kembali 2 olahraga Persatuan Amatir Indonesia. Saya ulangi, Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina dan Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia atau Pordasi. Dan rencana tahun 2022 penambahan cabang olahraga baru antara lain Perkumpulan Binaraga dan Fitness Seluruh Indonesia atau PBFI, Federasi Aeromodeling Seluruh Indonesia atau FASI, Pengurus Besar Esport Indonesia PBESI, dan Persatuan Deadball Seluruh Indonesia Pergatsi. Selanjutnya melalui laporan ini akan kita usulkan dan ditetapkan di hadapan para anggota untuk menjadi anggota KONI Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan yang sama kami juga telah menyampaikan laporan beberapa cabang olahraga pada tahun 2021 telah melaksanakan muskap dan terbentuknya kepengurusan yang baru, antara lain 1. Muskap Perpani terlaksana 10 November 2022 secara aklamasi ketua baru. Kongres AFK atau Futsal 30 Januari 2021 ketua baru secara aklamasi. Muskap IPSI atau silat terlaksana 20 Februari 2021 ketua lama atau aklamasi. Muskap PBESI atau e-sport terlaksana 2 Maret 2021 ketuanya baru secara aklamasi. Muskap Pertina atau tinju 12 Maret 2021 ketuanya baru aklamasi. Muskap Perdasi atau berkuda terlaksana 31 Maret 2021 ketua baru secara aklamasi. Muskap ISI atau sepeda 12 April 2021 ini secara mustabluk terpilih ketua baru.
Yang kedelapan, pembentukan PBJI atau Jiu-Jitsu 5 Mei 2021, Ketua Umum baru aklamasi. 9, pembentukan FASI atau Aero Modeling 2 Juni 21, ketuanya baru secara aklamasi. 10, Muskap Percasi atau Catur 6 Juni 21, ketuanya baru secara aklamasi. 11, Muperkap Perkeni atau Kempo terlaksana 29 Agustus 21, ketua baru aklamasi. 12, Muskap PSTI Sepak Takraw 23 Oktober 21, ketua lama atau aklamasi. Muskap Perbakin atau Menembak 24 Oktober 21, ketua baru secara aklamasi. Muskap Pasi atau Atletik 25 November 21, ketua lama secara aklamasi. Muskap PRSI atau Renang 26 November 21, ketua baru aklamasi. Wusu Indonesia terlaksana 20 November 2021, akan diulang. Yang ketiga, rekomendasi klub cabang olahraga. Sebagaimana ketentuan ADART KONI pasal 11 tentang persyaratan menjadi anggota harus memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki pengurus ranting, perkumpulan, sasana atau dojo, klub atau setingkat lengkap dengan pengurus yang telah berfungsi, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari KONI Kabupaten Kota. Atas dasar ketentuan tersebut, KONI Kabupaten Wonosobo saat ini telah melakukan pembinaan bagi klub olahraga untuk tertib administrasi sebagai persyaratan menjadi anggota cabang olahraga. Sebelumnya KONI akan melakukan verifikasi dengan menertibkan surat rekomendasi. Melihat perkembangan klub olahraga, anggota cabang olahraga telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ada beberapa cabang olahraga secara aktif mendorong klub untuk melakukan penertiban administrasi, tetapi masih banyak terdapat cabang olahraga yang masih pasif, mendorong berkembangnya klub-klub olahraga yang dimaksud. Perlu diketahui bahwa alat ukur sebuah cabang olahraga tidak hanya berkaitan dengan pencapaian prestasi saja, tetapi justru kami melihat adanya peningkatan klub. Hal ini merupakan bagian dari indikator keberhasilan pembinaan olahraga. Semakin banyak masyarakat olahraga yang terlibat, maka akan banyak lahir calon atlet potensial dan kompetitif. Berikut ini saya sampaikan cabang-cabang olahraga yang membawai klub yang ada di bawahnya, baik itu yang sudah mendapatkan rekomendasi dari KONI maupun klub yang belum mendapatkan rekomendasi dari KONI yang sudah bernaung di anggota cabur. Untuk itu nanti setelah saya bacakan, mohon berharap jikalau klub di bawah cabur Bapak Ibu ada yang belum mendapat rekomendasi untuk secara proaktif mengajukan, nanti kami verifikasi sehingga nanti hasilnya akan kami terbitkan rekomendasi sebagai anggota cabur di bawah cabur Bapak Ibu semuanya, yang minimal setiap cabur beranggotakan 2 klub. Yang nomor 1, oh ya, monggo Bu Yun. Terima kasih. Dari penjelasan laporan pertanggungjawaban di bidang Binpres, saya kira semuanya sudah memahami dan sudah membaca secara gamblang di sini. Organisasi itu. Organisasi J. Ya. Barangkali ini ditawarkan saja untuk bidang organisasi ini. Kelanjutannya sudah tidak dibatalkan atau mau dilanjutkan untuk efektivitas waktu, karena nanti ada sesi tanya jawab, bisa panjenengan tanya jawab di pas jadwalnya tersebut, sehingga kalau sudah dibacakan kemungkinan kalau tidak ada masalah tidak ada yang disampaikan sekarang Bapak. Barangkali demikian, saya ditawarkan dulu saja, setelah itu baru diketok. Matur suwun. Terima kasih Bu Yun. Ini tinggal tahapan terakhir, tidak akan saya bacakan semua. Dari rencana nanti apabila disetujui oleh anggota baru yang akan disahkan siang hari ini pada Rakerkap KONI Kabupaten Wonosobo ada 3 cabur, sehingga harapannya nanti dari anggota yang lama
dan ditambah yang baru nanti akan bertambah mulai hari ini, dan anggota dari cabur yang ada klubnya sudah jelas, kemudian yang sudah terekomendasi dari KONI sudah jelas ada, dan yang belum ada, dan jumlahnya semuanya ada. Untuk itu sekali lagi nanti akan disampaikan pada Pak Ketum selaku pimpinan sidang, saya selaku Ketum Bidang 1 Bidang Organisasi menyampaikan pelaksanaan program kerja bidang organisasi tahun 2021. Silakan nanti untuk disampaikan kepada peserta Muskerkap KONI Kabupaten Wonosobo untuk disetujui atau disahkan. Terima kasih. Monggo. Interupsi, saya dari Kaji Federasi Jarum Gerak. Untuk ini status klub yang direkomendasi sudah dua, atau untuk jumlahnya itu masih kosong. Agak dekat. Untuk Paji, status klub dari kami itu yang sudah direkomendasi ada 2 klub. Untuk di totalnya itu di sana masih 0. Ya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ji. Ya, sudah dari kedua. Oh iya. Nanti kita cek mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini baru penyampaian terlebih dahulu. Nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi masukan. Koreksi aja Pak, untuk rekomendasi itu untuk Perpani itu 3 terrekomendasi dan 2 itu ralat saja. Sebelum diketok diputuskan 3 yang rekomendasi, 2 yang belum, sehingga jumlahnya 5 ya. Nah, itu koreksi aja sebelum diketok. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya paparan dari bidang pembinaan prestasi mungkin bisa, kalau memang memungkinkan bisa disingkat, atau kalau memang mau disampaikan bisa dipercepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Supaya lebih singkat dari Binpres, karena Bapak Ibu sudah memegang semua materi, agak tidak bijaksana kalau saya bacakan. Jadi semua sudah terpapar di buku Bapak Ibu semua untuk kegiatan Binpres tahun 2021. Secara singkatnya mungkin hanya bisa dibaca judulnya. Kegiatan Binpres tahun 2021 adalah yang pertama kita vaksinasi atlet dan pelatih, kemudian juga ada pelatihan penanganan cedera, kemudian yang ketiga tes kebugaran ultimat bagi atlet, waktu itu diikuti oleh 400 peserta seluruh atlet Wonosobo. Catatannya adalah bahwa hasil dari tes kebugaran, dari 400 atlet kita hanya 10% yang memenuhi standar kebugaran, selebihnya yang 90% belum memenuhi. Ini terlihat dari ketika kita ikut lomba dulang emas, kendala atlet kita adalah kelelahan, fisiknya cepat lemah. Kemudian yang kendala kedua adalah mental atlet kita agak down ketika menghadapi lawan-lawan yang dengan mental lebih kuat. Mungkin ini PR Bapak Ibu semua dan kita semua nanti adalah itu, fisik atlet kita dan mental. Mental hanya bisa kita raih dengan banyak bertanding. Banyak bertanding butuh dana. Nah, ini problemnya kita bersama. Baik, selanjutnya laporan yang ketiga adalah, yang keempat adalah kita monitoring PON Papua tahun 2021 ini harusnya. Ini adalah programnya dari Pak Bupati, jadi ini sifatnya penunjukan, dan kita sudah mengirim Pak Ketum dan Pak Skum untuk ke Papua memonitor atlet-atlet Wonosobo yang menjadi tim Jawa Tengah. Dan ini laporan persisnya sudah
sudah disampaikan kepada Pak Bupati. Kemudian yang kelima adalah kita juga menerapkan kontrak atlet unggulan dan pemberian insentif bagi pelatih. Kenapa kita harus mengontrak atlet? Nah, ini pertanyaannya. Terus terang, ketika kita pada jabatan pertama tahun itu, kita berharap ada pra-kualifikasi Porprov tahun 2021. Waktu itu kita bersaing dengan beberapa kabupaten, dalam arti beberapa atlet sempat mengancam kalau nggak dikontrak mau ikut kabupaten lain saja. Nah, ini problem kita. Jadi kita mau nggak mau memang harus mengontrak. Tentu saja kita nggak sembarangan, kita beri data apa prestasinya, seperti apa pencapaiannya. Waktu itu sempat yang mengajukan 12 cabur, 12 orang, dan yang kita setujui adalah 9 atlet. Waktu itu kita kontrak per atlet 10 juta, tapi baru kita berikan 5 juta tahun 2021. Nah, ini beberapa cabur, termasuk cabur yang atletnya dikontrak. Kemarin di rapat Binpres di Pendopo Wakil Bupati sempat mengajukan usulan bahwa kontrak atlet mungkin di tahun 2022 tidak diperpanjang. Itu jadi nanti monggo nanti di rapat lagi kita akan menentukan hal itu. Kemudian yang terakhir adalah ini kita sempat ikut Bulungmas. Ini sebenarnya juga program yang mendadak karena Bulungmas waktu itu nggak ada di dalam pikiran seluruh kabupaten di Bulungmas. Jadi waktu itu kabupaten Bulungmas hanya rapat-rapat kecil, muncul ide besar. Akhirnya kita ikut Bulungmas. Waktu itu Wonosobo kebagian 3 venue jadi tuan rumah, yaitu balap motor, kemudian para layang, kemudian balap sepeda. Hanya terlaksana 2, yaitu balap motor dan balap sepeda. Yang para layang tidak bisa karena terkendala dengan perizinan dengan perhutani, hubungannya dengan COVID-19, jadi tidak dilaksanakan. Hasilnya waktu itu Bulungmas ada 2 cabur yang memperoleh 2 emas, yaitu bulu tangkis dan football. Selebihnya datanya bisa Bapak Ibu baca, lengkapnya ada di halaman, tidak ada halamannya ini, jadi silahkan dibaca di situ. Mungkin demikian ini singkat. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa membaca secara detail di Bapak Edi Romi semua. Demikian laporan dari kami kegiatan Binpres tahun 2021. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Ketum. Waalaikumsalam. Tatas, titis, dan tetes. Bahasanya Pak Syahid Purnomo, tatas, titis, dan tetes. Oke, singkat padat. Oke, Pak Syahid. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, segenap peserta yang saya hormati, untuk selanjutnya laporan keuangan mohon bisa dicermati bersama, karena dari sinilah kadang-kadang kita bisa salah paham, kadang-kadang bisa ada syak prasangka, ada kalau bahasanya pakai Suyono itu ada suapon dan seterusnya. Mohon bisa dicermati dan nanti dianalisa, dicocok-cocokkan dan seterusnya. Karena itu kepada Pak Bendung, ada Bapak Andi, Ika Andi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon waktunya kepada pimpinan sidang dan para peserta untuk saya menjelaskan perihal keuangan KONI dari yang awal kita terima di tahun 2021 sampai pertanggungjawaban kami di Desember 2021. Ada beberapa perubahan yang harus saya jelaskan. Di laporan keuangan bab 4 itu di bawahnya terdapat perubahan anggaran KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Itu belum rinci saya jelaskan di laporan saya ini, dan
Laporan yang kami buat sudah kami serahkan ke Dinas Dispora. Saya singkat supaya segera selesai. Saya laporkan bahwa adanya PPKM darurat, maka kita berpengaruh perubahan-perubahan yang ada di anggaran KONI tahun 2021 menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Kegiatan A. Kesekretariatan RAB awal 2021 100 juta, RAB revisi menjadi 158.790.000 rupiah. Ada 3 kali adendum. Adendum pertama di 60.290.000, adendum kedua 55.800.000 rupiah, adendum ketiga 42.700.000 rupiah. Yang termaksud adendum ini adalah revisinya cuma 58 juta Bapak Ibu. Jadi bukan 60 juta, 55 juta, 42 juta itu adendum, bukan. Itu masuk dalam rencana, tetapi adendumnya hanya selisihnya saja, sehingga adendumnya menjadi 158 juta. Nanti saya jelaskan kenapa terjadi perubahan 58 juta. Kegiatan B. Pengadaan seragam pengurus RAB awal 11.400.000 ini 0, tidak direalisasikan. C. Pengadaan seragam OR 1.710.000 ini terrealisasi 1.710.000, tidak ada perubahan. Partisipasi HORNAS yang semulanya 0 rupiah, tidak ada anggaran. Saat HORNAS kemarin kita menganggarkan acara 9.200.000 rupiah yang HORNAS tersebut berlangsung di GOR Wonolelo. E. Kontrak atlet unggulan 60 juta, revisi menjadi 45 juta, adendum 1 30 juta, adendum 3 15 juta rupiah. Insentif pelatih 119 juta, tetap 119 juta tanpa ada perubahan. Pusat pelatihan fisik 21 juta, tidak terrealisasi kegiatan, tetapi 0 rupiah, tidak memakai dana KONI. Tryout cabang olahraga 150 juta rupiah, revisi menjadi 130 juta rupiah. Ada 3 adendum yang kami laporkan. Adendum 1 40 juta rupiah, adendum 2 45 juta rupiah, adendum 3 45 juta rupiah. Monitoring BIMPRES RAB awal 16.890.000 rupiah, revisi menjadi 12.300.000 rupiah. Ada pada adendum 2 dan adendum ketiga. Adendum 2 sebesar 8 juta rupiah, adendum 3 4.300.000 rupiah. Ke Bulongmas Championship RAB awal 21 juta rupiah, revisi menjadi 10 juta rupiah. Ada di adendum 2 15 juta rupiah dan adendum 3 5 juta. Ini salah, bukan 10 juta ya, jadinya 20 juta. Apresiasi atlet Bulongmas itu yang tadinya 0 menjadi 14 juta rupiah. Terdapat perubahan anggaran KONI Kabupaten Wonosobo tahun 2021. Saya jelaskan secara laporan saya. 1. Anggaran kesekretariatan yang awalnya 100 juta menjadi 158.790.000 rupiah, dikarenakan adanya item belanja yang bertambah lebih banyak daripada item belanja yang berkurang. Jadi yang tambah lebih banyak daripada yang berkurang, sehingga ada penambahan. Penambahan jumlah belanja terjadi pada 1. Perjalanan dinas yang awalnya 10 juta rupiah menjadi 15.040.000 rupiah, jadi ada selisih 5.040.000 rupiah. B. Belanja barang ATK yang awalnya 4.200.000 rupiah menjadi 11.879.550 rupiah.
karena ATK di tempat kita ternyata mengeluarkan uang 50.000 saja, kertasnya beberapa lembar. Itu yang saya selalu protes di KONI, karena kami yang biasa di swasta 50.000 kwitansi 1 lembar aja cukup. Ini di KONI materinya berapa, kertasnya berapa lembar, sangat boros sekali asimetrasinya. C. Belanja peralatan kantor yang awalnya 2 juta rupiah menjadi 5.023.500. Belanja spanduk, karangan bunga dan baliho yang awalnya 1.400.000 rupiah menjadi 2.481.500 rupiah. Saya jelaskan, yang karangan bunga ini kami anggarkan normalisasi. Jadi beberapa kegiatan yang ada di kabupaten, tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang berupa mendadak, contohnya misalnya musibah dan lain-lain, sebenarnya kami anggarkan, tetapi ini meledak di sisi itu karena hal-hal tersebut tidak bisa kami prediksi. Maintenance peralatan elektronik yang awalnya 1 juta rupiah menjadi 1.452.900 rupiah. Makan minum kesekretariatan yang awalnya 1.500.000 rupiah menjadi 1.785.000 rupiah. Perawatan dan perbaikan mobil operasional KONI yang awalnya 6 juta rupiah menjadi 7.369.900 rupiah. Dianggarkannya pembuatan aplikasi pengolahan data sebesar 30 juta rupiah. Aplikasi pengolahan data ini kami akan membuat semacam aplikasi yang akan bisa diakses semua cabang olahraga yang ada di Wonosobo, dan yang berkaitan dengan pemerintah juga beberapa sekolah yang berkaitan. Insya Allah akan segera kami launching, sedang kami koordinasikan untuk persiapan-persiapan sebelum aplikasi tersebut kami launchingkan. Rapat pleno yang awalnya 3 juta rupiah berubah menjadi 3.018.000 rupiah. Rapat pimpinan atau pengurus harian yang awalnya 2.100.000 rupiah menjadi 3.485.000 rupiah. Rapat koordinasi cabang olahraga yang awalnya 1.600.000 rupiah menjadi 2.180.000 rupiah. Dianggarkannya kegiatan rapat anggota tahunan sejumlah 15.413.610 rupiah. Itu beberapa ada perubahan-perubahan yang bertambah. Sekali lagi yang saya jelaskan tadi, beberapa ada perubahan-perubahan yang bertambah. Sedangkan jumlah belanja yang berkurang terjadi pada pembelanjaan: 1. Cetak dan fotokopi pelaporan awalnya 3 juta rupiah menjadi 1.356.000 rupiah. Jasa listrik dan air yang awalnya 2.400.000 rupiah menjadi 1.035.040 rupiah. Telepon dan internet yang awalnya 4.200.000 rupiah menjadi 3.880.000 rupiah. Belanja BBM mobil operasional KONI yang awalnya 2.800.000 rupiah menjadi 1.390.000 rupiah. Obligasi dan peliputan profil cabur yang awalnya 1.400.000 rupiah menjadi 900.000 rupiah. Anggaran audit internal tidak dibelanjakan karena memang keputusan di rapat harian anggaran audit tidak usah dibelanjakan. Pengadaan seragam pengurus yang semulanya dianggarkan 11.400.000 rupiah ini tidak jadi dibelanjakan. Tadi di laporan pertama ada. Partisipasi hak ONAS sejumlah 9.200.000 rupiah dianggarkan di pengajuan tahap 2 yang di adendum itu tadi 9.200.000 rupiah di tahap 2. Dikarenakan instruksi dari Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo bahwa KONI harus menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kontrak atlet unggulan yang awalnya dianggarkan 60 juta rupiah menjadi 45 juta rupiah. Ada tertera di
laporan tabel dikarenakan adanya pengurangan jumlah atlet kontrak dari 12 orang menjadi 9 orang. Pusat pelatihan fisik tahap 1 yang semula dianggarkan 20 juta rupiah tidak jadi dibelanjakan dikarenakan kegiatan tersebut mendapatkan support anggaran CSR dari PT Sentosa Bangun Properti. Tryout cabang olahraga yang semula dianggarkan 150 juta rupiah menjadi 130 juta rupiah dikarenakan terdapat 4 cabang olahraga yang telah mendapatkan anggaran dari APBD 2021. Monitoring BIMPRES yang semulanya 16.890.000 rupiah hanya terbelanjakan 12.300.000 rupiah. Fasilitasi Dulang Mas Championship yang semulanya dianggarkan 21.000 rupiah untuk 3 cabang olahraga pada proposal pengajuan tahap 2 menjadi 15 juta rupiah. Untuk 3 cabang olahraga masing-masing 5 juta. Dari 3 cabang olahraga yang ditunjuk sebagai tuan rumah Dulang Mas Championship hanya ada 2 cabur yang sanggup melaksanakan. Jadi terdistribusi hanya 10 juta rupiah. Apresiasi atlet Dulang Mas sejumlah 14 juta rupiah diambilkan dari sisa kontrak atlet unggulan yang dialihkan. Untuk pencairan anggaran, KONI mendapat dana hibah dari pemerintah ada 3 tahap pencairan. Tahap pertama jumlah 200 juta rupiah, tanggal pencairan 18 Agustus 2021. Penyerapan 165 juta 74.490 rupiah. Tanggal laporan ke Dinas Dikora 30 September 2021. Tahap kedua terrealisasi 150 juta rupiah pada tanggal 8 November 2021. Penyerapan anggaran 166.818.000 rupiah atau setara 33,3%. Tanggal laporan ke Dinas Dikora 6 Desember 2021. Tahap 3 jumlah 150 juta rupiah, tanggal pencairan 17 Desember 2021, penyerapan 95 juta 416.900 rupiah. Tanggal laporan ke Dinas Dikora 31 Desember 2021. Total penyerapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 427.309.390 rupiah atau setara 85%. Jadi pada tanggal 31 Desember ada sisa anggaran sebesar 72.690.610 rupiah atau setara 14,5%. Tetapi mengacu pada SE Bupati dan kami sudah rapat dengan Dinas Dikora, kami harus menghabiskan anggaran itu sampai tanggal 31 Januari ini, termasuk pada RAT yang harusnya kami laksanakan dengan anggaran di bulan Desember, RAT berlangsung di Januari. Saya lanjut. Uraian kegiatan untuk kesekretariatan. Kenapa Pak? Saya lanjut. Uraian kegiatan untuk kesekretariatan jumlahnya ada beberapa poin. Poin pertama, transportasi dan lembur 1.600.000 rupiah, perjalanan dinas 4.640.000 rupiah, belanja barang kantor dan ATK 350.000 rupiah, cetak
dan fotokopi pelaporan 1 juta rupiah. Biaya listrik dan air 332.000 rupiah. Maintenance peralatan elektronik 300.000 rupiah. Makan minum kesekretariatan 250.000 rupiah. Aplikasi pengolahan data 30 juta rupiah. Rapat pleno 555.000 rupiah. Rapat koordinasi cabang olahraga 750.000 rupiah. Rapat anggota tahunan RAT 2021 yang hari ini kita kerjakan bersama, anggarannya 15.413.610 rupiah. Untuk bidang pembinaan dan prestasi, insentif pelatih Pelatkap Porprov 3.500.000. Apresiasi atlet Bulog Mas yang tadi kami serahkan beserta perwakilan dari dinas dan DPR juga Bapak Bupati sebesar 14 juta rupiah. Jumlahnya selisih yang 72.690.610 rupiah. Ini yang saya uraikan sisa dana per 31 Desember yang peruntukannya sudah saya jelaskan ada 13 poin ini. Jadi 72.690.610 rupiah itu ada 13 poin yang kami realisasikan di Januari ini. Dan kami berani merealisasikan itu adanya keputusan dari SE Bupati bahwa dana tidak dikembalikan menjadi silva tetapi harus dihabiskan sampai tanggal 31 Desember. Saya lanjut untuk ada beberapa sumber anggaran lain yang harus saya sebutkan di sini, mengapresiasi dari beberapa sumber anggaran lain. Satu, bantuan dari Bank Jateng, pelatihan penanganan cedera dalam bentuk barang, kaos untuk peserta dan panitia. Ini sudah pernah ada diadakan pelatihan penanganan cedera. Yang kedua, dari PT Sukesa Bangun Properti memberikan bantuan CSR sebesar 12 juta rupiah untuk bidang BIMPRES. Kegiatannya yaitu penyelenggaraan kegiatan tes kebugaran FO2MAC bagi 350 atlet cabang olahraga pada 22 Juni 2021 yang bertempat di lapangan sepak bola Laksono dan lapangan futsal Jawa Laksono. Ketiga, berdasarkan surat perintah nomor 090/479/2021 dari pemerintah Kabupaten Wonosobo bahwa Ketua Umum dan Sekretaris KONI Kabupaten Wonosobo ditugaskan